Sudah kelihatan teman-teman? Sampun, Pak. Sudah. Assalamualaikum Sampun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang nantinya akan saya gunakan sebagai skripsi. Untuk judulnya di sini saya menggunakan reaksi pasar modal, yaitu abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah terjadinya penurunan harga BBM di tanggal 10 Februari 2019, studi pada perusahaan LQ45 di BEI. Untuk latar belakang, informasi pengumuman penurunan harga BBM oleh pemerintah yang terjadi saat ini menimbulkan reaksi positif dan negatif pada masyarakat Indonesia. Seluruh pelaku ekonomi akan mengalami perubahan yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satunya perusahaan di sektor industri transportasi. Perusahaan sektor industri transportasi merupakan pelaku ekonomi yang berkaitan langsung dengan penggunaan BBM. Karena BBM merupakan peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan di pasar modal Indonesia. Volatilitas harga saham adalah pada saat naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh informasi di pasar modal. Volatilitas harga saham tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh investor dalam melakukan investasi kegiatan di pasar modal. Nah, di sini untuk proposal saya nantinya itu melakukan pengujian efisiensi pasar dengan menggunakan studi peristiwa atau event study. Nah, untuk tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah adanya penurunan harga BBM. Terus untuk metode penelitian yang akan saya rancang nanti ke depannya adalah pendekatan penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan objek atau subjek penelitian saya adalah menggunakan perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang terdaftar di BEI dan teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi dengan cara mencari data dari buku, jurnal akuntansi, surat kabar, dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini, serta media internet dengan cara mengunduh informasi melalui situs resmi BEI. Jenis dan sumber data adalah data yang digunakan data sekunder. Nah, untuk kerangka konseptual yang saya gunakan di sini, yang saya buat adalah sebagai berikut. Nanti yang saya teliti dari reaksi pasar modal ini adalah untuk variabel independennya itu adalah peristiwa penurunan harga BBM. Jadi nanti yang akan dibandingkan bagaimana sih abnormal return dan trading volume activity sebelum penurunan harga BBM dan sesudah penurunan harga BBM. Apakah peristiwa penurunan harga BBM itu berpengaruh terhadap reaksi pasar yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan untuk teman-teman, dipersilahkan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, kepada Mas Alfa. Ya, Mas Roni, silakan Mas Roni. Untuk Alfa, saya mau tanya, kenapa pada objek penelitiannya untuk reaksi pasar modal ini tuh harus perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45? Kenapa nggak menggunakan yang di indeks seperti IDX 30 atau JII? Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya kenapa menggunakan indeks pasar modal LQ45 ya? Iya, benar. Nah, di sini di portofolio sebenarnya untuk indeks pasar modal ada banyak, nggak hanya LQ45, ada IDX, ada ISSI, JII, IDX 30. Jadi ada banyak. Nah, alasan saya kenapa saya pakai LQ45 itu karena di sini kan saya meneliti pengujian efisiensi pasar menggunakan event study. Nah, saya rasa ketika saya memakai event study, terutama untuk periode harian, itu memerlukan emiten-emiten yang bersifat liquid dengan kapitalisasi terbesar. Jadi, pengaruh suatu event itu dapat diukur secara relatif dan lebih akurat. Soalnya nanti kan yang saya bandingkan kan 5 hari sebelum, istilahnya kita pakai perbandingan harian, bukan tahunan. Jadi nanti yang saya bandingkan adalah 5 hari sebelum terjadinya penurunan BBM sama 5 hari sesudah terjadinya penurunan BBM. Jadi seperti itu. Kenapa saya melakukan
memutuskan untuk menggunakan LQ45. Terus selain itu, kenapa LQ45? Karena LQ45 itu menurut saya punya tingkat likuiditas sama kapitalisasi yang besar di BI. Jadi indeks yang paling aktif diperdagangkan dan mewakili berbagai sektor usaha yang terdapat di BEI. Jadi seperti itu. Bagaimana? Iya, iya. Jadi seperti itu Mas ya. Terima kasih kalau gitu Mas Afan. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang lain. Sebelum saya tanya, yang lain. Yuk. Tadi bilang pasar modal semua. Nek wis yang ini kan saya takon. Repot kok memang. Ini kan bisa dijadikan apa referensi buat punyanya Anda sendiri sebenarnya. Tadi saya absen satu-satu pasar modal. Wah, ya dikon takon nggak nosin takon. Ayo. Saya mau bertanya. Ya. Untuk saudara Alfa nih, saya mau bertanya. Saudara kan menggunakan judul mengenai reaksi pasar modal, abnormal return, dan trading volume activity sebelum dan sesudah terjadinya penurunan harga BBM 10 Februari 2019, studi pada perusahaan LQ45 di BI. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, untuk event-event study itu biasanya kita mengambil range-nya itu kan bisa 7 hari sebelum dan sesudah, 14 hari sebelum dan sesudah, bisa 30 hari, bisa bulan, bisa tahun. Dengan tolak ukurnya seperti contohnya saat pengumuman, kalau seandainya nih, kalau saya kan saat COVID terkonfirmasi di Indonesia pertama kali, saya menggunakan range-nya tanggal 2 Maret. Nah, jadi kalau untuk sebelum dan sesudah terjadinya penurunan harga BBM ini, untuk tanggal tetapnya itu untuk menarik jangka waktunya itu saat kapan ya? Apa saat pengumuman pertama kali atau yang seperti apa yang saudara gunakan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Mbak Wiji. Jadi ini pertanyaannya kan tentang tolak ukur yang akan dipakai nanti untuk membandingkan sebelum dan sesudahnya ya. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya macam-macam, benar kata Mbak Wiji tadi, tolak ukur atau range hariannya itu macam-macam, ada yang jangkanya 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah, ada yang 1 bulan sebelum sama 1 bulan sesudah. Nah, di sini jangka yang saya tentukan itu sebenarnya masih belum pasti, tapi saya sudah punya pandangan nantinya itu saya akan buat 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Jadi di sini memang saya sengaja persempit untuk tolak ukurnya, untuk range jangka waktunya. Kenapa saya persempit? Karena kalau event study, kalau saya buat range-nya saya besarkan, istilahnya misalkan 1 bulan sebelum sama 1 bulan sesudah, itu nantinya ketika nanti kita uji, misalkan ada perubahan, ada dampak. Nah, itu takutnya dampak yang terjadi itu bukan dikarenakan karena faktor penurunan BBM, jadi karena studi-studi lain. Karena kan yang perlu kita ketahui di Indonesia ini dalam 1 bulan misalkan pasti ada banyak beberapa studi-studi gitu kan, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pasar modal. Nah, kalau saya pakai range jangka waktunya 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah, itu takutnya nanti perubahan yang terjadi itu bukan pure karena penurunan BBM, bisa jadi karena faktor-faktor lain yang ada di belakangnya. Makanya di sini saya persempit range waktunya, saya buat 5 hari sebelum dan sesudah, jadi ketika nanti saya tes, itu ketika ada terjadi perubahan, berarti bisa dipastikan perubahan tersebut terjadi dikarenakan penurunan harga BBM. Jadi seperti itu. Oke. Alhamdulillah paham. Lalu saya mau bertanya satu pertanyaan lagi, boleh enggak? Iya. Saya mau bertanya nih, di latar belakang saudara ini kan mencantumkan volatilitas harga saham adalah pada saat naik dan turunnya harga saham dipengaruhi oleh informasi di pasar modal. Volatilitas harga saham tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh investor dalam melakukan investasi. Nah, yang mau saya tanyakan ini, yang di variabelnya, yang volatilitas harga saham ini nanti akan masuk ke abnormal return atau yang trading volume activity. Kalau setahu saya kan yang abnormal return itu kan merupakan kelebihan return yang sesungguhnya terhadap return normal. Jadi istilahnya itu selisih
return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Sedangkan yang trading volume activity ini kan instrumen untuk melihat reaksi pasar modal. Jadi yang volatilitas harga saham ini apakah dia termasuk dalam bagian trading atau yang abnormal dan mengapa harus menggunakan Iya, cukup. Ya, udah. Mbak Wiji, silakan jawab. Jadi saya akan menjawab Tambahan atau bertanya lagi tuh? tambahan, Bu. bertanya, Bu? Oh, ya, oke. Ya, sebenarnya volatilitas itu Ji, bukan termasuk di variabel nantinya. Jadi volatilitas yang ada di latar belakang itu termasuk pengertian volatilitas itu maksudnya itu mood market. Jadi nanti ketika biasanya itu ada perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dari satu periode tertentu. Jadi itu nanti untuk variabelnya itu tetap masuknya ke abnormal return dan TVA. Jadi volatilitas ini bukan termasuk dari variabel kalau menurut saya. Jadi itu hanya pengertian yang ada di latar belakang. Jadi seperti itu. Nah, untuk volatilitas sendiri itu maksudnya gimana ya menjelaskannya? Kalau volatilitas itu yang saya tahu itu bahasa lainnya itu mood market. Jadi mood market itu maksudnya nanti misalkan harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas itu bisa dikatakan itu mengalami volatilitas. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oh ya, dan paham. Berarti tetap yang abnormal return dan trading volume activity ya sebagai variabel X-nya. Iya, seperti itu. Mohon maaf kalau penjelasan saya masih kurang bisa diterima. Terima kasih. Yang lain? Sudah? Yang lain? Kan nggak harus tema judulnya, mungkin metodologinya kan karena sama gitu. Yang lain? Ini terakhir ya, Mas Alfa, ini terakhir ya? Iya, terakhir, Bu. Ya, wes. Gini, saya mau tanya. Ini pasti penelitian replikasi kan gitu ya. Replikasi itu kan kita dasarnya referensi penelitian sebelumnya. Iya, Bu. Kalau S1 itu memang ranahnya dia replikasi. Cuma harus ada pembedanya. Ya. Iya. Jadi nggak plek karena Anda berada di tahun yang berbeda. Coba jelaskan bedanya. Ini enggak, jangan dijadikan patokan. Ini kita belajar nanti karena keputusan terakhir ada di dosen pembimbing kan gitu ya. Iya, Bu. Jadi yang Anda ajukan itu saya ingin bertanya. Cuma nanti ketika Anda mendapatkan dosen pembimbing itu ada masukan-masukan dari dosen pembimbing ya monggo. Jangan ini dijadikan patokan. Cuma saya ingin tahu aja yang Anda ajukan tuh seberapa paham sih, seberapa seberapa sejauh mana Anda kenapa harus ambil ini, kenapa menggunakan variabel ini, metodologinya itu kan ada alasan-alasan dari penulis sebenarnya. Dan itu juga nanti mungkin disampaikan ketika Anda berhadapan dengan dosen pembimbing. Nah, karena ini penelitian, semua penelitian yang Anda ajukan itu semuanya replikasi. Ya, S1 itu ranahnya replikasi, dia mereplikasi. Replikasi itu artinya mengulang kembali penelitian sebelumnya, namun dengan objek dan tahun yang berbeda. Kadang ada yang objeknya sama tapi tahunnya juga berbeda. Ada yang ada Bu semuanya sama, nggak mungkin sama pluk semua karena Anda berada di tahun yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, nanti kalau Anda teruskan ini sebagai proposal dan nanti sampai dengan skripsi, apa sih pembedanya dengan penelitian sebelumnya? Itu kan pasti Anda sudah baca-baca ada beberapa reference, gitu ya. Ya, coba jelaskan dulu. Terus kenapa tadi kok cuma 5 hari? Ada apa di tahun 2019? Terus studi pada perusahaan LQ45. Ketika kita memutuskan tadi yang ditanyakan Mas Roni, perusahaan-perusahaan dengan jenis yang klaster yang berbeda-beda, itu kan kita punya alasan. Alasan itu yang tahu hanya penulis. Nah, alasan itu yang bisa dikaitkan dengan kondisi ini karena bla 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 dan sebagainya. Mungkin itu yang akan jadi alasan peneliti untuk mengambil judul penelitian ini. Dan itu harus dituangkan dalam latar belakang. Monggo, Mas Afa.
Coba bisa diceritakan kalau penelitiannya si A tahun sekian, tahun B sekian, tahun C sekian. Nah, penelitian saya, nah itu namanya mapping riset. Silakan Mas Alfa, apa bedanya dengan riset sebelumnya? Jadi untuk penelitian terdahulu yang sudah saya baca, mohon maaf untuk tahunnya saya tidak hafal Bu, tapi yang saya tahu itu saya hafal untuk terkait judul-judul untuk penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang saya baca itu ada banyak. Contohnya yang pertama ada reaksi pasar modal sebelum dan sesudah kejadian pemilu. Yang kedua ada reaksi pasar modal sebelum dan sesudah kejadian pengeboman. Yang ketiga ada reaksi pasar modal sebelum dan sesudah terjadinya Donald Trump dilantik. Jadi ada banyak sebenarnya event study yang sudah ditulis oleh peneliti terdahulu. Nah, di sini saya tertarik untuk menulis juga tentang pengujian efisiensi pasar menggunakan study event, tetapi yang membedakan saya dengan peneliti sebelumnya adalah perbedaan dari peristiwa. Jadi dari peristiwa tersebut itu yang membedakan, yang pertama peristiwanya, dan yang kedua periodenya yang membedakan. Karena kan yang pasti dari tiap tahun ke tahun pasti ada peristiwa terbaru yang itu merupakan peristiwa besar dan itu nantinya akan berdampak kepada ekonomi maupun pasar modal itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk alasan kenapa saya menggunakan range hariannya 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah, itu memang sebenarnya di penelitian terdahulu itu banyak yang menggunakan jangka waktu yang variasinya itu macam-macam. Ada yang 14 hari sebelum dan sesudah, ada yang sebulan sebelum dan sesudah. Jadi banyak variasinya. Nah, di sini yang ingin saya lakukan di penelitian saya ini pembedanya nanti, yaitu tadi saya ingin menggunakan di 5 hari sebelum dan sesudah. Karena kan yang saya ketahui itu ketika ada peristiwa kenaikan BBM, itu biasanya memang rame-ramenya atau booming-boomingnya biasanya itu seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Jadi nanti yang akan saya teliti adalah range waktu tersebut. Jadi seperti itu. Nah, untuk kenapa kok di LQ45, saya sebenarnya ini masih penelitian awal ya, saya masih belum pasti nanti untuk subjek atau objeknya itu pakai yang di indeks LQ45 atau tidak, karena memang di penelitian sebelumnya itu subjek atau objeknya itu rata-rata memakai indeks LQ45. Jadi yang menjadi pembeda di penelitian saya adalah yang pertama dari event atau peristiwanya, dan yang kedua adalah periode jangka waktunya. Mungkin nanti terkait perhitungan dan lain sebagainya masih dirancang di ke depan bersama dosen pembimbing. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Memang penurunan harga reaksi pasar modal terhadap harga BBM ini hanya dirasakan LQ45 kan enggak toh? Iya Bu, banyak Bu, semuanya. Ya, kita semua merasakan. Dan fenomena ini karena kalau Anda merasakan ini baru, sebenarnya banyak kejadian-kejadian ya. Bahkan COVID ini juga pengaruh, saya lihat kok nggak ada ya yang hubungannya dengan COVID ya. Padahal itu lagi ini loh ya. Lagi itu Bu, ada wiji Bu. Maksudnya artinya dampak COVID ini kan semua aspek itu terdampak, gitu kan? Iya. Bahkan di negara kita sendiri, pasar modal Indonesia, bahkan pasar modal dunia itu terdampak COVID. Nah, karena Mas ini ambil di tahun 2019, Februari itu kita sudah COVID belum ya? Belum Bu. Belum COVID. Nah, artinya kalau misalkan ya, nanti kembali lagi keputusannya semua ada di dosen pembimbing ya. Karena ini kan berada di tahun, kita sudah di tahun 20 ya. Kita ngomong pasar modal. Apakah ketika penurunan harga BBM itu kemudian periode selanjutnya itu nggak ada kenaikan? Karena kan ada sebenarnya ya. Cuman tidak diekspos kan gitu kan ya? Iya Bu. Jadi sebenarnya kontradiktif sekali. Di tahun 19 Februari itu penurunan, Anda melihat reaksi itu. Kemudian di beberapa bulan kemudian ke depannya sudah ada kenaikan lagi. Kalau saya bilang kejadian ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena kecuali kalau misalkan kayak ada kejadian yang, karena ini kan kita ngomongnya cuma di dalam, penurunan ini kan dalam ya, dalam artinya
Indonesia saja yang terjadi ini penurunan. Penurunan ini dunia apa Indonesia toh? Di Indonesia, Itu Bu. harus dikupas tuntas loh, Mas. Ketika Anda menulis ini, fenomena-fenomena seperti ini, itu latar belakangnya kudu apik iki. Karena fenomena pasar modal itu kan banyak sebenarnya. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau saya sih itu Anda harus banyak referensi lagi, jangan dijadikan patokan kalau hanya penurunan harga BBM saja. Banyak sebenarnya. Misal adanya Omnibus Law. Omnibus Law ini berpengaruh enggak sih? Ini kan tarik ulur ini sebenarnya. Ya. Iya, Bu. Kalau kita ngomong BBM saja, karena di periode berikutnya ada kenaikan BBM, ya kan kontradiktif. Oh, penurunan, terus diteliti, terus kenaikan nggak diteliti enggak, kan gitu ya. Iya. Jadi fenomena-fenomena kejadian ini sebenarnya mewakili enggak, gitu kan ya. Itu saran saya harus banyak baca referensi sebelumnya, dan referensi itu yang terbarukan. Jadi kalau kita baca misal, nggak hanya penelitian terdahulu, kita baca media massa yang dia membahas ada kejadian-kejadian yang dampaknya sangat dirasakan oleh pasar modal. Nah, salah satu kejadian yang paling dirasakan ya COVID, kemudian apalagi lockdown ya, PSBB, kan itu kan sangat-sangat terpukul sekali. Nah, itu kan dampak COVID itu. Kemudian yang baru-baru ini Undang-Undang Cipta Karya, Omnis itu ada demo di mana-mana, itu kan hal-hal yang artinya kalau Anda mau mengambil 5 hari sudah 5 hari sebelumnya, nah itu menarik sekali, gitu loh Mas. Itu, Bu. Karena bisa diperlebar juga sampelnya, nggak harus LQ45, karena pasar modalnya kita tidak hanya rujukannya pada LQ45, itu tambah lebih bagus karena ini menjadi suatu temuan, sesuatu yang baru gitu. Apalagi bagaimana sih ketika DPR itu mengumumkan Omnis itu apa tengah malam itu ya, bagaimana reaksi pasar modal melihat itu? Nah kan cuma 5 hari setelah 1 hari sebelumnya. Nah BBM ini sudah lama. Nah Anda harus melihat fenomenanya di 2019 kalau memang mau menggunakan ini, ya apa reaksinya pada saat itu. Kemudian berikutnya ada kenaikan lagi. Padahal menurut beberapa fakta di lapangan, BBM itu termahal loh di dunia dengan kualitas yang rendah. Gitu kan? Gitu ya, Mas Alfa. Ini hanya sharing ilmu saja. Iya, kalau Bu. memang ini nanti diajukan dan memang ada ya Anda bisa berargumen dengan semuanya, ada keputusan di penulis dan dosen pembimbing. Tapi kalau menurut saya kalau hanya penurunan BBM saja itu terlalu kecil fenomenanya, karena di berikutnya tadi saya bilang ada kenaikan. Oke? Iya, Bu. Ya, silakan di stop dulu share screen-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.